Selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung di komunitas belajar SDN 04 Padang. Selamat bergabung Bu Indah Caturatulan, Bapak Sucardi, sorry bergabung Bapak. Baik, Bapak Ibu, tolong background-nya bisa yang background. Iya, mata-mata aja.
Selamat bergabung Ibu Frida. Selamat siang, Bu. Ya. Dari mana Ibu? Ya, dari SDN 009 Sangatta Utara, Bunda. Oh iya, sangat tahu kan. Saya peserta tergaul ini ada di daerah. Ya, nggak kedengaran, Bun. Kenapa, Bun? SDN 009 Sangatta Utara. Oh iya, ya, nol sudah kami tahu cara. Selamat bergabung Bu. Ya. Ibu manggil ya. Ya. Tuh, waduh. Ya. Tuh, tuh. Ya. Saya sudah masuk. Oh iya. Boleh kan? Baik Bapak Ibu, acara akan kita segera mulai. Kami mohon untuk Bapak Ibu mengganti background yang telah kami sediakan di kolom chat. Itu. Ternyata jelek ya, bukan online langsung. Iya. Ya, nanti tampil lagi.
bisa masuk ya suaranya? Oh, ada. Oh ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber Ibu Winda Nur Andini dan Bapak Surya SPD. Yang kami hormati, para peserta webinar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersua di room virtual ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita begitu banyak pedoman dan petunjuk dalam menjalani hidup yang penuh makna ini. Baik, saya lihat para peserta yang hadir pada siang hari ini sekitar 58 orang peserta dari 160 orang yang terdaftar. Kabar-kabar nih Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Semoga kesehatan dan tetap semangat. Sehat. Pada siang hari ini. Sehat walafiat. Mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu untuk bisa belajar bersama-sama di webinar dengan tema berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang insya Allah akan dibawakan oleh kedua narasumber yang begitu kami banggakan. Nah, saya lihat berantusiasnya para peserta, saya akan berikan satu ke Bapak Ibu ya. Minta tolong bilang cakep. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Masya Allah. Terima kasih Bapak ya. Saya kasih pantun dulu. Besok saya pergi ke Teluk Pandan. Cakep. 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 Jangan lupa selalu berkobar. Cakep. Oke. Selamat datang para peserta seminar. Semoga nanti pulang bertambah pintar. Pastinya ya Pak. Cakep. Tentunya itu yang kita harapkan untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai kita agar acara berjalan dengan lancar, mari kita doa. Kita membuka kegiatan kita siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang bangga, marilah menundukkan bahasa seraya berdoa dalam hati. Menurut amal dan percaya masing berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak ya. Nah, semangat Bapak banyak ya. Di sesi 2 nanti akan ada acara yang lebih menarik Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon mungkin paket datanya bisa ditambah, bisa juga diselingi dengan makan minum, santai aja Ibu. Karena sudah waktunya sudah siang, pastinya kan agak-agak gimana gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, kami harap kesediaannya untuk open kamera. Audio sekarang juga.
ada ya. Jadi terus sudah usia kok. Dan maaf Ibu ya. Kenapa kok udah Kita dipegang? nanti waktu didengar. Sudah ya, sudah ya. Sudah ya. Sudah. Ini semua nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk mengaktifkan kamera. Selanjutnya, saya akan membacakan rules untuk webinar kita pada siang hari ini. Ya, baik, saya akan membacakan kesepakatan webinar Komunitas Belajar SDN 064 Teluk Pandan. Pertama, bergabung di ruang webinar 10 atau kurang 15 menit sebelum acara dimulai. Pastikan perangkat dan koneksi internet Anda stabil dan gunakan nama lengkap sesuai identitas, format penamaan nama, dan instansi. Aktifkan fitur video jika memungkinkan, serta mikrofon dalam posisi di mute. Gunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan.
Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, ntar Bapak Ibu ya, saya akan tampilkan aturannya yang Bapak Ibu bisa Ibu lihat. Dan yang kelima, gunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan atau tuliskan melalui kolom chat yang telah disediakan. Selanjutnya, jika sikap dan bahasa yang sopan selama webinar berlangsung, materi webinar akan dibagikan setelah kegiatan selesai. Mungkin itu beberapa aturan yang akan kita terapkan di kegiatan kita pada siang hari ini. Masih semangat Ibu untuk sesi kedua? Semangat. Insya Allah Ibu Nurhana Maryam akan memandu acara kita sebagai moderator di acara berbagi-bagi praktek belajar diferensiasi oleh Bapak Pria dan Ibu Indah-Indah ini. Kepada Ibu moderator Ibu Nurhana Maryam dengan hormat dipersilakan. Lagi udah apa? Lagi apa? Enggak sudah. Ibu matikan anunya, Bu. Matikan lampunya, Bu. Oh, matikan aku. Tidak siapa ini? Dekat-dekat kah? Ini keluar ya? Iya. Kok masuk nano kok? Nah, itu. Ya sudah mati. Masih ada poster itu. Kenapa tadi? Tidak tahu. Suaranya siapa yang mati? Masa? Ada itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya jaringan di Teluk Pandan ini kurang bersahabat sama kami saat ini. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Bagian pakai data aja, Bang. Cek. Masuk. Enggak, sudah saya buka di sini. Cek. Baik, terima kasih Bu Andi Sutriani selaku host kita pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, tadi terjadi sedikit trouble, mungkin karena jaringan di tempat kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Andi Sutriani
yang telah mengawali atau memimpin pembukaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan sesi pada acara webinar kita pada siang hari ini, yaitu webinar Komunitas Belajar SDN 004 Teluk Pandan dengan tema berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua yang telah bergabung melalui tata maya di ruang Zoom ini. Yang terhormat Pak Surya Kurniansyah selaku pemateri 1 yang insya Allah nanti akan membawakan materi. Selamat siang Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak siang ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya yang terhormat Bu Indah Nur Andini, SPD, yang merupakan pemateri juga yang akan menyampaikan materi nanti di sesi kedua. Selamat siang Bu Indah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indah siang hari ini? Alhamdulillah, Insya Allah sehat. Tetap semangat ya. Tetap, Insya Allah. Insya Allah, amin. Baik, Bapak Ibu dan seluruh Bapak Ibu yang insya Allah siang ini sama-sama berbahagia ya dan sama-sama semangat karena akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa yang nantinya akan dibawakan oleh pemateri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, insya Allah nanti akan ada 2 sesi, ada 2 materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Materi pertama akan disampaikan oleh Pak Surya Kurniansyah, dan materi kedua akan disampaikan oleh Bu Winda Nur Andini. Kemudian setelah nanti selesai materi, akan ada sesi tanya jawab. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya bisa menyimak materinya dan di akhir sesi nanti akan ada diskusi atau tanya jawab kepada pemateri kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon kesediaan kepada seluruh peserta Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya karena saya akan mengambil dokumentasi. Dan jangan lupa berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu, senyum Pepsodentnya. Baik, saya hitung Bapak Ibu, hitungan ketiga di slide pertama. 1, 2, 3. Baik, lanjut slide kedua. Silakan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu yang saya hormati, dan insya Allah sama-sama berbahagia pada siang hari ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan pada pemateri kita dalam kegiatan webinar Komunitas Belajar SDN 004 Teluk Pandan dengan tema berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah materi pertama akan disampaikan oleh Pak Surya Kurniansyah SPD selaku pemateri kita yang pertama. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil atau CV dari pemateri kita agar kiranya saat kita telah mengenal dengan pemateri kita, maka materi yang akan disampaikan nantinya insya Allah akan lebih mudah masuk ya Bapak Ibu, akan lebih mudah kita serap dan insya Allah akan lebih mudah kita implementasikan kepada siswa kita di sekolah. Pak Surya Kurniansyah merupakan guru atau pengajar di SDN 004 Teluk Pandan. Beliau merupakan penulis buku mulok bahasa Kutai. Beliau juga penulis buku seni budaya Kabupaten Kutai Timur. Kemudian beliau juga merupakan ketua komunitas P5 Kabupaten Kutai Timur dan ada juga prestasi yang telah beliau raih yaitu juara 2 Lomba Best Practice PGRI tingkat provinsi tahun 2015. Beliau juga pernah meraih juara 1 Lomba Best Practice PGRI tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, juara 2 Lomba Best Practice Apresiasi GTK Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati dan sama-sama berbahagia pada siang hari ini, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif tentu merupakan impian bagi seluruh pendidik yang ada di negeri ini. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita yaitu Bapak Surya Kurniansyah SPD. Namun sebelumnya saya mengingatkan bahwa sesi pertama, materi pertama akan disampaikan dengan durasi selama kurang lebih 25 menit, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan materi kedua. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti akan kita berikan di sesi terakhir setelah materi kedua selesai. Baik, mungkin itu. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Pak Surya Kurniansyah untuk menyampaikan materi yang pertama. Silakan Pak. Jarene sertifikatnya ora podo kaya awake sing tenaken. Baik, terima kasih Bu Nurhana atas kesempatannya. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Aman suaranya terdengar. Terdengar Bu ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin mengawali dengan pantun. Minum es teler di siang hari. Ya. Sambil makan bakso di warung Pak Ahmad. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Amin ya robbal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, penggerak komunitas belajar SDN Negeri 004 Teluk Pandan, dan Bapak Ibu peserta yang mungkin dengan segala aktivitasnya menyempatkan hadir untuk menyimak materi kita pada siang hari ini. Tadi saya lihat juga ada yang dalam perjalanan, tetap jaga keselamatan supaya ilmunya dapat, Bapak Ibu juga dapat sampai tujuan dengan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang maya ini untuk mengikuti kegiatan webinar dari komunitas belajar SD Negeri 004 Teluk Pandan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan hidayah, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati,
pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik yang saya beri judul adalah belajar asik dengan bulan. Untuk itu kepada host saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah tayang, sudah Sudah kelihatan. ya. Baik Bapak Ibu, praktik baik yang telah saya lakukan yaitu berjudul belajar asik dengan bulan yang saya lakukan pada materi bilangan cacah siswa kelas 5 SD Negeri 004 Teluk Pandan tahun pelajaran 2023-2024. Semoga praktik baik ini nanti dapat membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan saya berharap praktik baik ini dapat Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu, di kelas yang Bapak Ibu ampu, sehingga praktik baik ini dapat berkembang dan menjadi sebuah inovasi baru yang dapat kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini ada profil singkat saya yang tadi sudah dibacakan oleh moderator kita. Saya Surya Kurniansa SPD. Saya merupakan guru kelas di SD Negeri 004 Teluk Pandan. Saya mulai bekerja di SD 004 ini dari tahun 2019 Bapak Ibu. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, yaitu belajar asik dengan bulan. Tentunya kita bertanya-tanya, Bapak Ibu, apa sih itu bulan? Bulan itu merupakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dengan menggunakan permainan ular naga dan spin well yang saya laksanakan di SD Negeri 004 Teluk Pandan. Dalam melaksanakan praktik baik ini, saya menggunakan tahap aluran STAR, di mana saya akan menggambarkan situasi yang saya alami, tantangan yang saya hadapi, dan aksi yang saya lakukan, sampai dengan refleksi atau hasil ya dari dampak praktik baik yang telah saya lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu pernah mendengar bahwa kita akhir-akhir ini dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, untuk itu saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat apa sih itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Silahkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu seperti apa? Silahkan dituliskan di kolom chat. Mana kolom chatnya? Sambil menunggu, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada peserta yang dari luar daerah Kalimantan Timur. Selamat datang Bapak Ibu yang berada di luar dari Provinsi Kalimantan Timur. Selamat bergabung, kita belajar bersama di ruang maya ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat, apa sih itu pembelajaran? Ya, ini sudah ada. Siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Ya, silahkan dilanjut Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu metode pengajaran yang mengalihkan fokus pengajar dari guru ke peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, aktif mencari pertanyaan dan menyediakan jawaban sendiri. Dari Ibu atau Bapak ini, Musriayu Maulana mengatakan guru hanya sebagai fasilitator. Oke.
Ya, dari pendapat-pendapat yang ada tadi tentu bervariasi Bapak Ibu ya dalam menyampaikan, yang intinya adalah siswanya atau gurunya nih yang lebih aktif dalam pembelajaran ini. Kalau kita lihat dari pendapat tadi, maka yang lebih aktif adalah siswanya. Nah, ciri-ciri pembelajaran yang aktif siswanya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, atau kita kenal dalam memenuhi kebutuhan siswa itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mulai dari kontennya, prosesnya, produknya, sehingga siswa dapat menikmati pembelajaran dan merasa nyaman serta gembira saat mengikuti pembelajaran. Hal tersebut merupakan kondisi ideal Bapak Ibu yang ingin kita alami tentunya, ingin kita laksanakan di sekolah kita. Nah, sekolah menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi murid, bagi gurunya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Tapi pada kenyataannya di sekolah sebagian besar, artinya tidak semua, itu masih belum maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran berpusat pada siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Dari mana kita lihat? Yaitu kurangnya aktivitas yang menarik di kelas, sehingga siswa merasa bosan, siswa menurun motivasi belajarnya, bahkan mungkin bermalas-malasan untuk ke sekolah. Nah, setelah saya amati, saya analisa, anak-anak itu semangat ketika dia belajar di ruang kelas. Nah, terutama saat pembelajaran olahraga, mereka dapat bermain dengan bebas. Sama, ketika bel pulang berakhir atau berbunyi, maka itu akan serempak teriak, "Hore!" Karena disitulah mereka merasa bebas melakukan apa yang mereka senangi. Nah, salah satu yang mereka senangi adalah permainan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mulai menganalisis permainan apa yang dapat saya terapkan di kelas dan relevan dengan materi yang akan saya ajarkan. Dari hasil analisis saya, maka saya mencoba mengaplikasikan permainan ular naga ini dengan materi bilangan cacah pada mata pelajaran matematika. Inovasi bulan ini sangat penting karena inovasi ini adalah perpaduan permainan anak, yaitu permainan ular naga dengan teknologi yang menggunakan permainan yang kita main ular tangga. Inovasi bulan ini terbukti membuat siswa dapat belajar dengan gembira, sehingga potensi-potensi siswa dapat meningkat secara maksimal. Peran kita sebagai guru pada inovasi bulan ini adalah merupakan perwujudan dan peran tanggung jawab dalam memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, sesuai dengan apa yang mereka perlukan, bukan apa yang kita inginkan, seperti itu. Dalam melaksanakan praktik baik ini, saya menghadapi beberapa tantangan, Bapak Ibu. Di antaranya tantangan saya yang pertama yaitu bagaimana saya menentukan jenis permainan tradisional yang luar biasa banyak di daerah kita ini, yang cocok, yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, yang sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya menemukan permainan ular naga ini, tantangan berikutnya adalah bagaimana saya menyelaraskan permainan ular naga yang biasa dimainkan di luar ruangan dengan materi pelajaran yang saat itu adalah materi bilangan cacah. Lalu tantangan yang ketiga, bagaimana saya dapat mempersiapkan segala peralatan dan media yang saya perlukan dalam melaksanakan praktik baik tersebut. Dan tantangan terakhir, bagaimana saya dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait agar mendapat dukungan, masukan, dan saran agar praktik baik ini dapat membawa hasil yang maksimal. Dalam hal ini saya bekerja sama meminta saran dari pengawas, kepala sekolah, bahkan rekan sejawat
maupun murid. Seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan, seperti apa pembelajaran yang asik menurut mereka. Itu saya lakukan dengan berdiskusi kepada murid, dengan membaca hasil refleksi mereka setelah mereka mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Setelah saya menghadapi beberapa tantangan, sampailah saya di tahapan aksi. Nah, di tahapan aksi ini Bapak Ibu sama seperti pembelajaran pada umumnya. Kita mulai dengan awal pembelajaran, kegiatan pembuka, menyapa siswa, absensi, mengecek kehadiran, berdoa bersama hingga menyimak tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari itu. Lalu yang membedakan adalah pada kegiatan intinya, di mana saya memulai dengan mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya, lalu memandu murid untuk berkelompok. Jadi, kegiatan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Karena tujuan pembelajarannya adalah mengenal bilangan cacah di bawah 1 juta, maka setiap kelompok itu jumlah anggotanya sebanyak 6 orang. Berikutnya, saya memandu semua anggota kelompok untuk bekerja sama, mempersiapkan media untuk bermain ular naga. Murid mempelajari materi bilangan cacah dengan bermain ular naga. Dan sebagai asesmen formatif, diberikan kesempatan murid untuk mengekspresikan kemampuannya dalam membaca bilangan cacah yang telah kita undi menggunakan permainan spinwheel. Pada kegiatan penutup, murid dipandu untuk melakukan refleksi menggunakan lembar refleksi yang telah disiapkan. Lalu dilanjutkan dengan penguatan positif oleh guru dan diakhiri dengan berdoa bersama. Di tahapan terakhir, yaitu refleksi. Dari hasil praktik baik inovasi bulan atau bermain ular naga ini, hasil refleksi saya antara lain meningkatnya capaian rapor pendidikan sekolah kami pada kategori numerasi dari tahun sebelumnya. Bahkan kemampuan numerasi murid kami merupakan capaian dan peningkatan tertinggi dari peningkatan-peningkatan kategori lainnya. Selain itu, juga menjadi inspirasi baru bagi rekan sejawat. Dan yang terakhir adalah maksimalnya potensi murid kami yang tidak hanya di bidang matematika, tapi juga di bidang keterampilan. Salah satunya adalah di bidang seni. Baik Bapak Ibu, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, saya akan menampilkan video praktik baik saya yang setelah saya sampaikan tadi. Sudah ngomong, sudah Anda usah videonya. Kepala manusia lagi itu. Lama-lama hilang lagi. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video. Hari ini ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, membaca bilangan cacah sampai 1 juta. Terus yang kedua, menentukan bilangan cacah sampai 1 juta. Jadi nanti kalian akan menentukan, tapi melalui sebuah permainan. Itu ya, permainan.
untuk membuat bilangan cacah dengan menempatkan angka yang dimiliki murid yang berperangkat sesuai nilai tempatnya yang kita tentukan menggunakan spinal yang berputar. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi cuplikan materi yang telah saya laksanakan di kelas saya, yaitu praktik pembelajaran berdiferensiasi asik belajar bersama bulan. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika nanti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silahkan dicatat dulu, ditampung dulu, nanti akan kita lanjutkan pada sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Masya Allah, luar biasa praktik baik yang telah dibagikan, yaitu permainan ular naga dengan teknologi dan spinwheel. Seperti itu ya Pak Surya ya. Dan tadi kita juga lihat dari pemaparan pemateri kita dan kegiatan peserta didik di kelas, ternyata dengan permainan ular tangga tadi, dengan metode bulan, ternyata mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik di kelas. Dan dengan meningkatnya semangat belajar siswa, maka capaian pembelajaran juga dapat tercapai dengan maksimal karena siswa merasa apa yang mereka butuhkan telah dipenuhi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita nantinya juga dapat kita terapkan di kelas kita. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bu Winda Nur Andini, SPD. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan agar kita bisa lebih dekat, lebih kenal dengan pemateri kita. Bu Winda Nur Andini merupakan guru di SDN 004 Teluk Pandan. Beliau juga merupakan ketua komunitas belajar di SDN 004 Teluk Pandan. Beliau juga merupakan sahabat rumah belajar pada tahun 2020, guru penggerak angkatan 5, Quizzes, School Trainer, dan juga kontributor perangkat ajar di PMM. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau ini sangat banyak sekali meningkatkan kompetensinya, baik secara online maupun offline, sehingga beliau memiliki sangat banyak sekali pengetahuan yang insya Allah nantinya bisa dibagikan kepada kita semua. Baik, kepada Bu Winda Nurandini, dengan hormat, saya persilakan untuk menyampaikan materi yang kedua. Silakan Bu Winda.
Masuk. Terima kasih Ibu Nurhana Marian atas kesempatan yang sudah diberikan. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Dan siang, salam Ibu. kenal Bapak Ibu yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kurang lebih tadi saya cek di partisipan sekitar berapa orang ini Bu Nurhana ini? Insya Allah Mungkin ada sekitar 100 100 orang orang. Bu Indah. Ya, 100 orang benar. Ya, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak Ibu atas kesempatan pada siang hari ini berkenan untuk meluangkan waktu kita sharing bersama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya lihat ada beberapa rekan-rekan saya ya yang sudah saya kenal. Insya Allah di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kalau tadi sudah ada Pak Surya yang sudah mengawali juga dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan si bulannya tadi. Nah, insya Allah saya juga kali ini ingin membagikan praktik baik pembelajaran yang pernah saya lakukan. Harapannya dari sini nanti kita bisa saling merefleksi bersama-sama dan juga memberikan saran masukan seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena semakin banyak dari kita yang melakukan sharing, maka akan banyak juga inspirasi ataupun ide-ide baru yang bisa kita dapatkan untuk diterapkan di kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini sudah pukul 2:30 ya. Waktunya kurang lebih berapa tadi Bu Nurhana? 20 menit ya, 25 menit. Untuk sesi kedua diberi waktu 20 menit Bu Indah untuk menyampaikan materi karena nanti akan ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Baik, 20 menit ya, insya Allah cukup ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya kalau Bapak Ibu nih, dari nilai 1 sampai 10, kira-kira semangat Bapak Ibu atau fokus Bapak Ibu sekarang ini ada di level berapa? Boleh dituliskan di kolom chat dulu Bapak Ibu ya. Kita tes ombak dulu. Fokusnya seberapa ini Bapak Ibu di siang hari ini untuk kegiatan sesi yang kedua? Jangan-jangan sudah terdistrak ini, udah mau jam pulang, udah banyak gangguan. Oh, ada yang 80. Tadi 1 sampai 10 ya, atau 1 sampai 100 tadi? Ada Bu Sukartin, Masya Allah Ibu, level 100 pokoknya, kali-kali lipat Bu ya. Bu Sukartin dari mana Ibu Sukartin? Enggak mau, bagaimana? Tempat itu susah. Sekartin, boleh silakan langsung mic untuk berbicara sebentar. Dari Ya, SD Ibu. Negeri Magetan, Jawa Timur, Bu. Masya Allah, dari luar Kalimantan rupanya Jawa Timur. Jawa Timur. Salam kenal Ibu dari kami, dari Kombel SDN 004 Lupandan. Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk bergabung pada siang hari ini. Level 100 Sama-sama. loh, jam segini. Ya, Belum terima pulang, kasih ya Ibu, pulangnya Bapak jam Ibu. 3:30 ya, Bu ya. Nah, Oh, kita iya. pulangnya 3:30. 3:30 Bu ya, baik. Terima kasih Ibu Sukarti sudah Terima kasih. menuliskan di kolom chat. Iya, Bapak Ibu lainnya juga ada level 7, level 80. Alhamdulillah ya. Insya Allah cukuplah dengan level-level yang sudah dituliskan ini untuk kita fokus bersama-sama untuk saling berbagi di sesi yang kedua, berbagi praktik baik pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ada tulisan keywordnya. Misalnya exam besok itu siang. Bagaimana Bu Nurhana, apakah sudah tampak layar saya? Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya, Bapak Ibu mohon Sudah izin. kelihatan. Baik, terima kasih Bapak. Ini adalah praktik baik yang
pernah saya lakukan Bapak Ibu ya. Saya mengambil judul di sini. Kalau tadi Pak Surya dengan si bulannya. Nah, kalau saya judulnya adalah Etam Bebaya ya. Etam Bebaya ini adalah diambil dari bahasa Kuta ya Bapak Ibu, bahasa daerah khas Kalimantan Timur. Etam itu kita, bebaya itu bersama-sama. Jadi etam bebaya kita bersama-sama, atau kita saling gotong royong kolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu juga di webinar kali ini Bapak Ibu ya. Harapan kita juga bisa saling berkolaborasi, saling mengisi sehingga bisa mendapatkan inspirasi atau sisi baik dari praktik yang dibagikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin saya langsung saja ya Bapak Ibu untuk latar belakang dari praktik baik yang saya lakukan. Ini hasil refleksi saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya selama ini saya sering merefleksi kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Saya itu sering merasa bahwa selama ini seringkali lebih fokus pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Jadi kalau ada yang nilainya rendah-rendah, saya itu lebih fokus ke situ Bapak Ibu. Karena ya itu tadi kan, apa paradigma saya itu masih ngejar ketuntasan. Jadi saya banyak fokus pada siswa yang memiliki kesulitan belajar. Supaya mereka bisa lari bareng-bareng dengan yang lain. Nah, sementara itu saya juga kadang akhirnya sedikit mengabaikan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, akibatnya peserta didik yang bisa dikategorikan cerdas ini merasa jenuh dan tidak tertantang dalam pembelajaran. Bahkan seringkali mereka justru menjadi ini ya, biang masalah seperti itu, biang masalah di kelas karena merasa kemampuannya tidak difasilitasi. Sebagai contoh, misalnya saya berikan 10 soal seperti itu ya. Bagi siswa yang kesulitan belajar itu butuh waktu lama, mungkin 2 JP nggak selesai ya Bapak Ibu ya. Tapi bagi mereka yang sudah bisa, nah itu cukup mungkin 10 menit, 20 menit mereka sudah selesai. Nah, selama ini solusi yang saya berikan itu biasanya saya kasih soal tantangan seperti itu ya, soal tantangan. Tapi itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Akhirnya mereka juga jenuh dan saya juga sebenarnya capek juga, terlalu banyak yang saya koreksi jadinya kalau saya berikan soal tambahan lagi untuk mereka. Jadi saya juga kelelahan, anak-anak juga seperti itu. Jadi tidak termotivasi lah Bapak Ibu ya. Menurut saya solusi yang saya berikan dengan memberikan soal-soal tambahan dengan level yang lebih tinggi lagi itu kurang menantang bagi murid saya, dan saya merasa di sini ada yang salah dengan pembelajaran saya. Gimana ya? Padahal kan seharusnya peserta didik ini mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuannya ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa terus salah satunya diabaikan hanya karena saya lebih mementingkan kelompok peserta didik yang lainnya. Nah, atas dasar inilah Bapak Ibu, saya merasa bahwa ini penting sekali untuk kita menerapkan sebuah praktik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari sini Bapak Ibu saya mencoba identifikasi di aset di sekolah ya, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan di sekolah, di satuan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu ya yang jadi keunggulan di sekolah kami. Yang pertama, sekolah kami itu punya perangkat berbasis teknologi. Ada Chromebook, ada juga smartboard atau TV pintar seperti itu Bapak Ibu, dan dua-duanya adalah bantuan baik dari APBN maupun APBD ya. Jadi itu tersedia perangkatnya. Walaupun Chromebook jumlahnya mungkin tidak merata ya, tidak untuk semua peserta didik, tapi adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, tersedianya jaringan listrik yang memadai. Kebetulan sekolah kami juga berbatasan dengan Kota Bontang ya Bapak Ibu, sehingga jaringan listrik dan juga jaringan internet itu tidak ada masalah. Dan itu bagi saya sebuah keunggulan yang harus dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Nah, tapi untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi itu juga sebenarnya butuh tantangan Bapak Ibu ya, khususnya dari guru sendiri. Setidaknya ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, technological knowledge,
bagaimana guru itu bisa memanfaatkan teknologi. Lalu yang kedua, technological content knowledge. Bagaimana mengemas materi-materi pembelajaran ke dalam bentuk integrasi dengan teknologi seperti itu. Karena tidak banyak juga guru yang bisa mengelola konten atau materi pembelajaran lalu menyajikannya dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah technological pedagogical knowledge atau perpaduan antara teknologi dan strategi mengajar, Bapak Ibu. Ini juga diperlukan kejelian dari guru. Apakah bisa merancang sebuah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, tapi juga tetap masuk ini pedagogiknya seperti itu. Jadi setidaknya 3 tantangan ini yang harus saya hadapi sebelum bisa menerapkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi. Nah, inilah yang disebut dengan etam bebaya ya, Bapak Ibu. Kalau tadi di awal saya menyatakan etam bebaya ini singkatan dari diambil dari bahasa Kutai ya, kita bersama-sama. Nah, saya coba ini jadi sebuah akronim ya, Bapak Ibu. Pemanfaatan teknologi dalam memfasilitasi peserta didik belajar dan berkembang sesuai potensinya. Jadi itu adalah akronim dari etam bebaya itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, pada tahap implementasinya, praktik baik ini, saya awali dengan perencanaan ya Bapak Ibu, karena tadi memanfaatkan teknologi nih. Jadi, yang harus pertama saya lakukan ya itu tadi, merancang sebuah media pembelajaran yang bisa diakses dengan menggunakan Chromebook dan Smartboard, Bapak Ibu. Ya, supaya pembelajaran menjadi lebih terarah dan juga detail seperti itu ya. Nah, kebetulan di praktik baik ini Bapak Ibu saya mengambil materi perkalian bilangan cacah sampai 100 untuk kelas 4 SD. Nah, di sini sudah saya lampirkan juga untuk tautannya yang bisa dimainkan secara online ya Bapak Ibu atau memerlukan jaringan internet. Nanti juga insya Allah saya tampilkan juga yang berupa aplikasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau membagikan untuk peserta didiknya sebagai di install di Gawai ya di Android itu insya Allah nanti bisa saya bagikan juga untuk MPI ini. Nah MPI ini saya beri judul belajar bareng si Jali ya Bapak Ibu ya. Si Jali ini singkatan dari si jago kali. Ya tokohnya di sini saya tampilkan tokoh ayam Bapak Ibu ya. Tokoh ayam jadi kelihatannya ayam jago itu kan lucu menggemaskan. Nah ini dimasukkan dalam pembelajaran matematika ini memberikan kesan oh ini kayaknya seru nih gitu ya. Jadi bukan lagi pembelajaran matematika yang ditakuti atau yang menakutkan seperti itu. Jadi untuk MPI ini akan mengajak peserta didik menghitung telur di peternakan ya di peternakan ayam dengan menggunakan konsep perkalian. Mungkin saya lewati dulu yang ini nanti kalau ada waktu mungkin bisa kita bahas untuk MPI-nya. Nah, di tahap awal Bapak Ibu, saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen awal ya, seperti biasa. Setelah tadi MPI-nya siap, udah diuji coba ya, sudah diuji coba trialnya apakah ada yang tidak sesuai dari fitur-fiturnya. Nah, ketika sudah sip semuanya, nah saya melakukan asesmen awal. Tujuannya adalah untuk memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan prasyarat. Kalau tadi materinya adalah perkalian bilangan cacah sampai 100, maka kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa ini adalah mereka harus bisa dulu mengalihkan perkalian satu angka ya, seperti 2 kali 3, 5 kali 7, 6 kali 4, dan seterusnya. Itu harus mereka kuasai dulu. Nah biasanya nih ya, Bapak Ibu ya, anak-anak ini kalau saya perhatikan, kalau sudah perkalian itu kayak apa ya, macet gitu ya. Ya, jadi di sini juga saya memberikan motivasi. Mereka menganggap bahwa perkalian itu harus dihafal. Perkalian 1 sampai 100 itu harus dihafal gitu ya, perkalian satu angka. Padahal enggak gitu ya, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Kalau mereka tidak hafal, ya mereka punya alternatif caranya yaitu dengan melakukan penjumlahan berulang. Dan itu yang tidak dimiliki daya juangnya oleh peserta didik yang kelompok bawah tadi ya Bapak Ibu. Mereka kadang kalau diberikan soal, ya udah bengong aja. Saya kadang juga bingung nih, bengongnya mereka nih
mereka mikir menghitung atau cuma menghafal atau gimana gitu ya. Jadi teknisnya seperti itu Bapak Ibu. Saya memetakan dulu kemampuan awalnya berdasarkan apakah mereka sudah menguasai perkalian satu angka tadi. Nah, hasilnya ada ditindaklanjuti ya. Saya bagi menjadi 2 kelompok, kelompok mahir dan kelompok perlu bimbingan. Dari 10 soal tadi, kalau mereka bisa mengerjakan 6 sampai 10, maka saya kategorikan mahir Bapak Ibu. Tapi kalau kurang dari 6, maka saya kategorikan perlu bimbingan. Nah, 2 kelompok tadi ini akan mendapatkan treatment yang berbeda dari saya Bapak Ibu. Nah, ini di aktivitas ya Bapak Ibu, setelah tadi dibuat bentuk kelompok, nah di sini aktivitasnya adalah untuk peserta didik yang kelompok mahir, saya minta mereka untuk mengeksplorasi MPI secara mandiri menggunakan Chromebook. Nah, sebagai panduannya saya juga menyiapkan LKPD Bapak Ibu. Jadi di sana sudah ada langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan, yang mana yang harus diklik, bagaimana cara membuka Chromebook, bagaimana mengakses linknya. Nah, semuanya sudah ditautkan di sana. Tinggal mereka membaca, jadi sekaligus menerapkan literasinya ya Bapak Ibu ya, mengeksplorasi secara mandiri. Tapi tidak juga saya lepas begitu saja, tetap saya pantau kalaupun ada kesulitan. Nah, namanya anak-anak yang kelompok mahir ini Bapak Ibu ya, kalau mereka sudah punya basic perkalian satu angka, maka saya pikir nggak ada masalah ketika mereka harus melakukan perkalian 2 angka 1 angka. Jadi cepat sekali mereka diberikan kuis-kuis seperti ini, sebentar sekali mereka sudah selesai, bisa menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai tantangan agar tadi mereka nggak jadi troublemaker nih, nggak jadi biang kerusuhan lagi. Jadi saya mengajak mereka, Bapak Ibu, untuk membuat proyek edugame ya, edugame-nya yang simple aja lah, yang sederhana, berbasis online seperti Wordwall seperti itu ya. Mereka buka pakai akun. Kemarin pakai akun saya Bapak Ibu, saya pinjamkan akun saya. Coba deh buat game. Nih, panduannya seperti ini. Silakan. Dan ternyata itu mereka sangat excited sekali Bapak Ibu. Wah, saya keren banget bisa bikin game ini gitu. Bisa bikin game perkalian gitu. Yang tadinya cuma bisa ngerjakan soal perkalian, kuis-kuis perkalian, hari ini mereka belajar membuat game. Jadi sebuah pengalaman baru ya Bapak Ibu. Jadi mereka udah sibuk sendiri nih sama Chromebook-nya. Tidak ada lagi waktu lain untuk mengganggu, untuk mondar-mandir dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah yang kelompok mahir. Nah, bagaimana dengan kelompok perlu bimbingan? Di kelompok perlu bimbingan, Bapak Ibu, mereka juga mengeksplorasi MPI, tetapi dengan bimbingan guru bersama saya ya Bapak Ibu ya, menggunakan smartboard. Jadi saya pandu, masuknya lewat sini, ini yang harus diklik, ini selanjutnya. Jadi kita menyimak materi bersama-sama. Sambil juga saya memberikan penjelasan dengan benda-benda konkret ya untuk perkaliannya, misalnya dari sedotan atau dari apa namanya pensil warna dan sebagainya. Dan di tugas akhir di proyek mereka, setelah mereka selesai mengeksplorasi MPI, mereka juga saya berikan tantangan yang lebih sederhana, yaitu membuat poster atau presentasi. Jadi posternya sih tentang ini aja Bapak Ibu. Jadi ada mereka buat 2 soal, perkalian 2 angka 1 angka, terus mereka tulis bilangannya di situ. Jadi seperti soal menjodohkan seperti itu Bapak Ibu. Mereka bikin soalnya sendiri, mereka bikin juga kunci jawabannya sambil diberikan dekorasi seperti itu. Jadi jadilah sebuah poster. Nah, nanti bisa saling ditukarkan dengan teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu untuk aktivitas kelompok perlu bimbingan. Nah, dari praktik baik ini Bapak Ibu ya, saya melihat sisi keberhasilannya itu terlihat sekali antusiasme dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ya. Apalagi namanya anak-anak Gen Z ya Bapak Ibu, ketika diberikan teknologi itu kayaknya mereka udah makanan sehari-hari gitu ya. Udah antusias sekali ketika mereka belajar menggunakan teknologi. Nah, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan belajar tadi juga ternyata efektif ya Bapak Ibu ya, untuk mendorong peserta didik itu belajar sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Dan juga bisa menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Sehingga permasalahan yang tadi saya hadapi di awal Bapak Ibu tentang kegaduhan seperti itu yang sering muncul di kelas karena ada beberapa siswa yang tidak terfasilitasi pada sesi ini
itu betul-betul terjawab ya Bapak Ibu dengan adanya praktik baik ini. Tapi tetap saja Bapak Ibu ya ada hambatan dalam pelaksanaannya. Nah, hambatannya di sini yang pertama terbatasnya kemampuan beberapa peserta didik ya dalam mengoperasikan Chromebook dan smartboard. Memang tidak semua peserta didik ini pernah mengoperasikan Chromebook Bapak Ibu. Tapi ada beberapa yang pernah karena pernah mengikuti apa namanya kompetisi STEM ya, STEM, kemudian yang kompetisi lainnya juga yang pernah menggunakan Chromebook. Jadi itu yang menjadi tutor bagi teman-teman di kelompoknya. Selain itu hambatannya yang berikutnya adalah diperlukannya waktu dan tenaga yang lebih ekstra ya bagi guru untuk menghasilkan ide-ide inovatif serta merancang desain media pembelajaran. Namun menurut saya hambatan ini bisa diatasi ya Bapak Ibu ya. Nah untuk yang guru tadi ini bisa dijadikan sebuah motivasi bagi saya sendiri untuk terus meningkatkan kompetensi khususnya di bidang penguasaan TIK ya Bapak Ibu agar bisa merancang lagi desain praktik baik etam bebaya yang lainnya seperti itu. Dan yang terakhir sebagai tindak lanjut, saya sudah membagikan juga modul ajar untuk praktik pembelajaran berdiferensiasi ini di fitur perangkat ajar di PMM ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa buka tautannya, boleh di like, boleh juga di download ya Bapak Ibu. Di sini sudah tersedia modul ajarnya, perangkat ajarnya yang bisa di download juga, media bisa dimainkan secara online maupun offline. Silakan Bapak Ibu nanti bisa digunakan seperti itu, diadopsi. Kalau cocok boleh dipakai, kalau tidak mungkin ada revisi di beberapa bagian ya. Dan ini juga sudah tersedia LKPD-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga berusaha untuk konsisten dalam mewujudkan praktik etam bebaya yang serupa, serta tadi ya tidak lupa meningkatkan kompetensi guru sebagai wujud pembelajar sepanjang hayat. Ya, ini terakhir dari saya Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat bahwa setiap peserta didik adalah calon pemimpin masa depan Bapak Ibu. Maka kalau hari ini saya jadi guru mereka ya, itu adalah suatu kebanggaan bagi saya Bapak Ibu bisa membersamai dan bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Mudah-mudahan ya apa yang kita kerjakan hari ini juga bisa menjadi pengingat ya untuk anak-anak kita nanti ketika di masa depan. Saya dulu pernah belajar dengan ibu ini, dengan bapak ini bapak guru saya yang hebat, ini ibu guru saya yang hebat. Saya ingin seperti itu Bapak Ibu dikenang seperti itu. Jadi memberikan kesan yang baik kepada anak didik kita ketika mereka dewasa nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan dalam praktik baik kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan dulu ke moderator sebelum sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Bu Hana. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Winda Nurandini atas materi yang telah dipaparkan, berbagi praktik baik, merancang pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Chromebook ya Bu Winda tadi ya, menggunakan Chromebook atau smartboard dengan menampilkan multimedia pembelajaran interaktif bersama si Jali tadi. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Bu Winda tadi, di situ kita lihat bahwa dalam praktek baik tersebut, guru telah memfasilitasi peserta didik di kelas sesuai dengan apa yang siswa inginkan. Karena kita semua tahu bahwa siswa di kelas memang ada beberapa siswa yang lebih senang bermain, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, atau lebih senang membuat sesuatu daripada disuruh membaca atau disuruh menulis. Nah, dengan fasilitas yang dilakukan atau yang diberikan oleh Bu Winda tadi, ternyata memang mampu meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Tentunya pembelajaran tersebut diawali dengan kita mengenal kemampuan prasyarat di awal peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu, sesi selanjutnya yaitu kita memasuki sesi diskusi, sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum nanti kami persilakan untuk melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada
narasumber kita. Silahkan. Ya, ternyata materi yang disampaikan dari kedua pemateri kita tadi, Bapak Ibu ya, keduanya sama-sama tidak kalah hebat dalam fasilitasi peserta didik kita di kelas, karena memang dari praktik baik yang dibagikan ternyata memang bisa membuat peserta didik di kelas lebih aktif dan bukan hanya bermain, tetapi bermainnya ternyata bermain ke arah yang lebih baik, yaitu bermain dengan pelajaran. Baik, ini sudah ada Bapak atau Ibu yang sudah raise hand yang akan mengajukan pertanyaan. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada Bapak Sumarna. Silakan Bapak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, kemudian silakan sebutkan dari mana. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Terdengar Pak, terdengar jelas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Moderator yang saya hormati, host juga tentu salam kenal untuk Ibu Winda dan Bapak Surya. Ini pertanyaan sebenarnya sudah ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama tadi ada di pertanyaan yang sudah saya tulis di chat, ada di ruang chat, ada sudah. Yang satu lagi Ibu langsung nih. Perkenalkan, nama saya Sumarna dari SD Negeri 007 Kaubun. Nah, yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan pembelajaran yang Ibu Winda berikan. Ini penggunaan waktunya, Bu ya. Penggunaan waktunya. Ini apakah menggunakan pola mata pelajaran yang notabene menggunakan JP atau pembelajaran yang sifatnya tidak berpatokan ke JP. Artinya karena kalau saya lihat tadi, wah ini kayaknya akan panjang waktunya nih. Nah gitu. Nah itu untuk menyikapi itu semua seperti apa dan tolong disampaikan masukannya kepada saya. Mungkin itu pertanyaan saya untuk Ibu Winda dan untuk Pak Surya ada di kolom chat Pak ya Surya ya. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarna. Bagaimana Bu Winda, Pak Surya, apakah kita langsung jawab atau kita persilakan pertanyaan selanjutnya? Bu Winda, apakah kita langsung jawab? Lanjut aja dulu Bu, dirangkum aja dulu. Lanjut aja dulu. Baik, silakan. Untuk penanya selanjutnya, saya persilakan kepada Bu Titi. Silakan untuk open mic dan silakan mengajukan pertanyaan. Bu Titi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bu, silakan sebutkan namanya dan asalnya. Titi dari Muara Wahau. Mohon maaf agak goyang-goyang sambil ngasuh anak. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Ini apa namanya, multi talent Bu ya? Sambil ngasuh anak, sambil cari ilmu, mungkin sambil ngajar juga kali ya? Iya, betul. Paginya. Nah, silakan Bu. Kebetulan ini kan kami sedang mau observasi terkait dengan berdiferensiasi proses pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, berarti proses pembelajaran kalau misalkan kita memilih untuk berdiferensiasi, itu berarti yang dikelompokkan itu terserah ya, yang penting terkait dengan perbedaan begitu ya. Misal sesuai dengan kemampuan,
atau tidaknya, terus kemudian bisa dengan untuk memastikan. Berarti segala perbedaan bisa dikelompokkan dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya, Bu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jika memang betul begitu, berarti kan kita akan kelompokkan, misal nih, yang biasa saya lakukan, pemahamannya lebih mudah dengan anak tipikal visual atau auditori atau kinestetik. Nah, itu kan kami bedakan. Nah, kebetulan kami ini kan ngajar kelas rendah di SD. Itu untuk menyiasati supaya mereka tidak, Bu, saya juga mau lihat video, Bu, saya juga mau begini, Bu, saya juga mau begitu. Begitu bagaimana kalau untuk di kelas rendah untuk bahasanya menerapkan berdiferensiasi ini. Begitu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Titi. Baik, Bapak Ibu, mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan jika masih ada yang ingin bertanya sebelum kita persilakan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, Bu Winda, Pak Surya mungkin sambil menunggu saja ya. Sambil menunggu saja ada yang raise hand, mungkin kita akan menjawab dulu pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Sumarna dan Bu Titi tadi. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada Bu Winda terlebih dahulu ya yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Sumarna tadi mengenai jam pelajaran ya, jam pelajaran pada saat penggunaan Chromebook tadi. Ya, silakan Bu Winda. Baik, terima kasih Bu Nurhana dan juga Pak Sumarna yang tadi sudah menanyakan tentang apakah ini dalam pembelajaran atau semacam proyek sendiri seperti itu ya Bapak ya. Kalau tidak salah saya tangkap tadi, mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali. Jadi kalau dari modul ajar yang sudah saya susun Pak, untuk kegiatan pembelajaran ini memang sudah saya alokasikan selama 5 JP ya Bapak ya. 5 JP berarti 5 kali 35 menit itu ya sekitar 200 ya. Nah, jadi pada saat nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau mengadopsi juga untuk modul ajar ini, tetap saja nanti disesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu ya. Kebetulan kalau di kelas saya itu mereka sudah cukup ya Bapak Ibu ya, diberikan waktu selama 5 JP itu cukup untuk menyelesaikan mengeksplorasi MPI dan juga mengerjakan proyek sambil nanti mempresentasikan. Jadi kurang lebih memang waktunya 5 JP. Dan kalau misalkan nanti terpotong, misalnya dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, Bapak Ibu juga bisa siasati. Misalnya 2 JP di awal itu untuk eksplorasi MPI nih. Nanti yang 3 JP berikutnya untuk membuat proyeknya, untuk membuat tugas proyeknya. Seperti itu. Kalau memang masih dirasa kurang waktunya ya Bapak Ibu mungkin bisa sambil nanti ini menjadi proyek bersama di rumah seperti itu. Kalau misalkan untuk game online itu sebenarnya juga bisa diakses menggunakan HP ya Bapak ya. Jadi tidak perlu juga harus Chromebook seperti itu. Karena memang untuk kondisi di sekolah kami, kebetulan yang peserta didik saya di kelas 4 ini juga mereka cukup memadai untuk kemampuan IT-nya ya, perangkat IT. Jadi untuk 5 JP ini cukup Bapak. Tapi tetap ya Bapak yang disesuaikan dengan alokasi waktu atau kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Sumarna. Kemudian yang kedua tadi dari Bu Titik ya, bagaimana mensiasati dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda nih. Apakah ada siswa yang mau juga nonton video dan sebagainya. Mungkin di sini Bu Titik ya, kalau dalam strategi diferensiasi yang kita kenal, itu ada 3 bentuk ya, 3 bentuk diferensiasi. Ada diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Nah, pada saat kita melakukan pembelajaran, tadi memang perlu bagi kita untuk melihat dulu nih kebutuhan
peserta didik kita, bagaimana juga gaya belajar mereka. Tetapi pada saat pemberian konten ya, kalau Bu Titik tadi mau pakai video, mau pakai audio, itu bisa saja sebenarnya Bu dipakai untuk bersama-sama. Jadi tidak harus kelompok ini nonton, kelompok ini membaca buku. Ya, kalau begitu semuanya juga pasti lebih pengen yang nonton deh kayaknya. Lebih seru nonton ya Bu Titi ya daripada yang membaca buku. Jadi maksudnya diferensiasi di sini ya mungkin bisa saja diatur seperti itu sesuai dengan minatnya. Tetapi harapannya pada saat pembelajaran berdiferensiasi itu kita menggunakan sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya jenis media. Kalau misalkan kita bisa pakai bacaan, kita bisa pakai video, berarti kan semua kebutuhan belajar itu akan terfasilitasi dengan sendirinya ya Bu Titi ya. Jadi kita tidak perlu mengkategorikan ini yang menonton video, ini yang membaca. Tapi itu bisa dilakukan untuk proses bersama-sama. Tetapi tidak salah juga kalau misalkan Bu Titi mau membuat klasifikasi atau pengkategorian seperti tadi. Cuma ya tadi kan kendala kita pasti anak-anak pengennya nonton video juga gitu. Pengen ikut yang lainnya. Yang satu pakai Chromebook, yang satu juga mau juga Bu belajar pakai IT, nggak cuma pakai buku aja. Jadi strateginya seperti itu ya Bu Titi ya. Jadi itu bisa dipakai untuk semuanya. Jadi tidak dikategorikan seperti itu. Mungkin itu jawaban saya ya Bu Titi. Barangkali ada tambahan dari Pak Surya terkait pertanyaan dari Pak Sumarna dan juga Bu Titi tadi. Silakan Pak Surya. Baik, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Yang pertama, saya melanjutkan tadi pertanyaan Pak Sumarna yang berada di kolom chat, yaitu bagaimana sistem rapor pendidikan dapat membaca sekolah sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa data-data yang disajikan dalam rapor pendidikan setiap tahunnya itu diolah dari hasil kegiatan asesmen nasional, di mana di antara 3 kegiatan asesmen nasional itu adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu melibatkan siswa, guru, dan kepala sekolah. Dari hasil isian para siswa kita, guru-guru kita, bahkan pengelola sekolah kita, disitulah diolah sehingga data tersebut disimpulkan dan disajikan dalam rapor pendidikan. Dalam rapor pendidikan, Bapak Sumarna, ini kalau kita lihat terdapat beberapa kategori. Nah, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, itu dapat kita lihat dari kategori kualitas pembelajaran. Dari kualitas pembelajaran ini, itu merupakan hasil gambaran dari isian peserta didik kita yang mengalami proses pembelajaran di kelas. Dari instrumen-instrumen yang disajikan itu, mereka akan menjawab apakah guru ini sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, apakah dia sudah menyediakan berbagai variasi untuk memaksimalkan kebutuhan belajar mereka. Jadi, sistem membaca untuk pembelajaran berdiferensiasi ini salah satunya adalah isian dari survei lingkungan belajar, yang mungkin sementara ini sedang kita laksanakan untuk jenjang SD, untuk rapor pendidikan di tahun selanjutnya. Itu untuk Pak Sumarna. Lalu tambahan untuk Bu Titi dari SD berapa tadi Bu Morawahau? 007 Pak. Oh, SD 007 Morawahau Bu ya. Jadi tadi teman saya Ibu Winda Nurandini sudah menjelaskan secara detail bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sedemikian rupa yang intinya adalah kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita memberikan berbagai pilihan variasi, entah itu dari kontennya, dari prosesnya, atau dari produknya, sehingga kebutuhan belajar anak itu terpenuhi. Dan satu hal tadi saya mendengar Bu Titi mengaitkan dengan kegiatan observasi. Nah, ini kita berbagi pengalaman saja, bahwa dalam kegiatan observasi, sebaiknya Ibu lebih memperhatikan indikator yang Ibu pilih pada saat merencanakan sebelum observasi tersebut. Nah, di situ ada beberapa kategori yang harus Ibu laksanakan dan yang harus kita hindari. Jadi, titik berat dari observasi adalah indikator-indikator yang tersaji, yang sudah kita pilih, itu lebih diperhatikan dalam pelaksanaannya. Karena observasi
menurut kami itu hakikatnya berbeda dengan supervisi, karena observasi pada PMM itu adalah menitikberatkan pada penerapan dari aspek-aspek yang kita pilih. Mungkin itu Bu Titi, Pak Sumarna, mohon maaf jika ada kekurangan, semoga penjelasan saya menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator Ibu Nurhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya, terima kasih Bu Winda. Itulah tadi mungkin pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Surya dan Bu Winda terkait pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu terkait tadi pertanyaan Pak Sumarna tentang jam pelajaran ya Pak ya pada saat menggunakan Chromebook tadi. Kemudian pertanyaan yang Pak Sumarna berikan untuk Pak Surya terkait dengan rapor pendidikan tadi juga sudah dijawab, dan juga pertanyaan dari Bu Titik yang berkaitan dengan cara pengelompokan siswa di kelas rendah, mungkin seperti itu Bu Titik ya. Kemudian untuk pemenuhan diferensiasinya dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana Bapak, apakah kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, karena kita mengingat waktunya juga sudah lewat dari jam 3, Bapak Ibu ya, karena memang di jadwal kita sudah sampaikan bahwa kegiatan kita pada siang hari ini memang sampai jam 3, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab, saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Bu Winda Nurandini dan Pak Surya Kurniansyah atas segala materi, atas segala pengetahuan yang telah diberikan pada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua tetap semangat dalam mengimplementasikan apa yang telah kita dapatkan di room webinar ini dalam pembelajaran kita di sekolah. Semoga kita tetap semangat untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa ya Bapak Ibu ya, mungkin seperti itu. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri, selanjutnya saya serahkan kepada MC kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator karena Maria FTD, dan terima kasih juga kepada kedua narasumber Winda Nurandini dan Bapak Surya. Terima kasih atas ilmunya, saling berbagi, dan semoga ilmu yang dibagikan oleh kedua narasumber bisa menjadi pengembangan Bapak Ibu ke depannya sebagai guru yang pelajar dan pengajar sepanjang hayat, insya Allah. Mungkin ada quotes yang perlu saya bacakan untuk Bapak Ibu ya, karena begitu luar biasanya sampai jam segini masih stay di virtualnya. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan empati dan pengertian terhadap perasaan orang lain. Nah, dari saya, mari kita Bapak Ibu, dari saya MC, para peserta, dan terima kasih. Dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Saya Andi, pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong daftar hadirnya diisi, karena nanti akan ada sertifikat untuk harga di PMM. Terima kasih. Sampai bertemu di Zoom berikutnya Bapak Ibu ya. Selamat beraktivitas. Tidak pada Untuk link materi dan sertifikat sudah tersedia di daftar hadir ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir bisa dilihat di situ untuk materi kita pada hari ini. Juga di situ sudah ada link untuk mengunduh sertifikat. Terima kasih buat teman-teman.
yang sudah bergabung sampai sekarang Bapak Ibu ya, di atas waktunya. Semoga bisa bertemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum. Ya, Bu, ya.